Yang materi kita pada malam hari ini adalah apa akibat bagi manusia tatkala di dunia tidak mau untuk mendekat dan bertemu Tuhan yang Maha Esa. Apa akibat satu manusia ketika saat di dunia tidak mau hatinya merapat, mendekat untuk bertemu Tuhan? Nyun sewu, tidak mengurangi rasa hormat dumateng Bapak Operator refek dicilikno didik. Refek. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, berkenaan dengan hal itu di dalam ajaran Islam ada dua poros atau dua jalur. Pertama, jalur syariah atau jalur untuk mendidik jasmani kita supaya melakukan segala hal apa yang Allah perintah dan meninggalkan segala hal apa yang Allah larang. Tapi saya tidak berbicara di ranah ini, tidak. Saya berbicara di ranah jalur dinut tauhid, agama yang mengajarkan ruhaniyah untuk mengesahkan pada Tuhan, untuk mengesahkan pada Allah. Dan ini juga telah Allah sampaikan terhadap seluruh nabi dan rasul untuk membawa visi dan misi ketuhanan. Dan ini merupakan satu wahyu yang paling inti. Dan ini Allah tuangkan di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Di situ Allah katakan, Muhammad, aku tidak mengutus utusan sebelum dirimu, berarti termasuk dirimu, kecuali ilayya annahu la ilaha illa ana, harus menyampaikan tentang ketuhanan ana. Ini supaya apa? Fa'budun, supaya umat manusia ini betul-betul ketika saat di dunia hatinya itu bisa nyawiji, bisa mengesahkan kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah. Dari saudaraku yang ada di Nasrani, sebutan Tuhan Allah, Islam Allah, Hindu beda lagi, Buddha beda lagi. Nama ini jangan dijadikan sebagai fanatik egoisme, akhirnya menyalahkan satu dengan yang lain. Jangan. Orang tidak akan menyalahkan terhadap orang lain tentang masalah ajaran atau tentang masalah agama manakala orang itu sudah sampai pada ajaran ketuhanan. Saya ulang, orang tidak akan menyalahkan terhadap orang lain terkait masalah kepercayaan
atau agama kecuali orang itu sudah masuk di dalam pengajaran ketauhidan atau ketuhanan. Sebab mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita sudah bicara tentang ketuhanan, itu kita harus meletakkan bendera. Yang tadinya ada bendera berwarna ini, berwarna itu, diletakkan dulu. Status sosial diletakkan dulu. Baru ketika kita masuk di dalam pengajaran tauhid atau ketuhanan, bisa kita menerima. Sebab dengan ajaran tauhid ketuhanan inilah Anda akan bisa mengenal dalam diri Anda tentang nafsu, tentang diri Anda siapa. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kami hadir di sini untuk mempersatukan umat manusia yang asalnya hati masih ada hasud, rasa benar sendiri, rasa pangkat sendiri, rasa kaya sendiri, rasa bisa sendiri. Ini nanti akan gengsir. Ini nanti dengan sendirinya akan sumeleh. Disitulah nanti jenengan akan menemukan kedamaian hidup yang hakiki. Disitulah nanti Anda akan menemukan satu kebahagiaan yang kekal. Sebab kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang kekal hanya satu, bertemu terhadap Tuhan yang Maha Esa. Sebelum kami masuk dalam pembahasan surat Al-Ankabut, Pak, ini di dalam Al-Quran membahas tentang materi kita. Surat Al-Ankabut ayat 21, 22, 23. 3 ayat. Tolong yang punya paketan dibuka. Surat Al-Ankabut ayat 21, 22 dan 23. Sebelum kami masuk di materi itu, ketahuilah Bapak Ibu, entah kita sebagai umat manusia beragama apapun, manusia hatinya, jiwanya digolongkan. Ada jiwa manusia yang hatinya itu bergantung, selalu rindu, ingin berjumpa kepada Tuhannya. Sehingga umat Islam yang hatinya seperti ini, dimanapun dia berada, fa'aina mantuwalu fasamma wajhullah, hatinya selalu ingat tentang ilahun wahid. Allah wujudnya adalah ilahun wahid, Tuhan yang Maha Esa, itu sangat dekat pada kita. Bahkan di dalam surah Al-Khatib Allah bersabda, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Dekatnya Allah itu ada di dalam dan di luar diri kita. Ini di awal dan di akhir segala hal acara. Sepertinya
segala hal apa yang muncul dan timbul pada seluruh makhluk itu bersumber dari ilahun wahid, Tuhan yang Maha Esa. Jikalau hati seseorang yang pertama ini bergantung terhadap Tuhannya, maka setiap saat dan waktu hati itu ada koneksi, ta'alluq, hubungan terhadapnya. Sehingga di dalam Al-Quran Allah menyebutkan Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan. Hatinya dalam kondisi terang benderang. Ini dalam Islam disebut ilmu tasawuf loh Pak ya. Jadi saya mohon maaf tidak membedah di dalam jalur ilmu syariah, tapi saya membedah di dalam ilmu tasawuf atau ilmu hakikat yang di dalam Al-Quran disebut dinul haq, ai dinut tauhid. Agama yang mengajarkan terhadap umat manusia untuk mengesahkan pada Tuhannya. Bapak Ibu, orang yang golongan pertama ini, golongan yang selalu condong hatinya kepada yang Esa, maka apapun aktivitas yang Anda lakukan secara fisik, hati Anda selalu ada koneksi. Lamfiso malaha, tali yang tidak bisa diputuskan. Bapak Ibu, khusus untuk umat Islam, untuk mencapai derajat inna akramakum indallahi atqakum ini, proses kita melalui beberapa ajaran di dalam syariat. Iya, akhirnya jenengan kali kula kalau bersikukuh terus di dalam ajaran ini, mohon maaf, kita tidak akan tahu nyatanya nafsu. Kita tidak tahu musuh sesungguhnya kita sebagai umat manusia yang disebut nafsu, nggak tahu. Sementara Kanjeng Nabi dawuh, jihadul akbar, umatku besok mengalami satu perang yang amat besar, yaitu melawan hawa nafsu. Bagaimana mungkin kita akan bisa menang sementara kita tidak tahu musuh kita? Gak mungkin lah. Mungkin saya tanya terhadap Pak TNI yang pernah ditugaskan untuk misi peperangan tahun 90 ke bawah di timur-timur, ya. Bagaimana mungkin kita akan menang melawan musuh? Kita tidak tahu sana, sana tahu kita. Sama dengan nafsu. Yang nafsu itu bersemayam di dalam kolbu kita, di dalam hati ini. Ini yang kita tidak tahu. Padahal Allah jelas mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Innahu sak temeni nafsu lakum kedue sira kabeh iku anduwun mungsuh mubinun kang nyata. Sesungguhnya nafsu mungsuhmu iku mungsuh sing nyata. Mana? Gak tahu. Mengapa demikian? Karena pandangan kefahaman hati kita belum masuk di dalam jalur ketuhanan. Kita masih muter-muter di dalam pengajaran jasmani, belum rohani.
masih syariat, belum hakikat. Padahal Allah katakan tentang Islam di dalam Al-Baqarah 208 tadi. Udhulu, wahai orang-orang yang beriman, udhulu, mlebu sira kabeh fisilmi ing dalam agama Islam kafah khali sampurna. Kafah niki jadi hal niku wonten sohibul khali. Berarti keadaan kita umat Islam pada umumnya imannya itu belum ihsan. Iman kita masih campur baur. Ini mohon maaf, jangan salah paham. Ya, jangan salah paham. Mengapa Allah katakan yang dimukhotobi atau yang dipanggil itu amanu, orang yang sudah beriman, bukan orang muslimun, orang yang sudah masuk Islam? Mengapa yang dipanggil orang yang beriman? Karena Islam kita, Pak, belum lengkap. Lengkap Islam itu kan ada 4. Syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Syariat, thariqat, didik jasmaniyah, hablum minan nas, akhlak istimaiyah. Hakikat, ma'rifat, didik ruhaniyah kita untuk berhablum minallah langsung. Kita ini akhlaknya ilahiyah. Rasulullah Muhammad itu sudah dikasih hadis, innama bu'ithu liutamimma makarimal akhlak. Aku tidak diutus oleh Allah ke bumi ini kecuali menyempurnakan, untuk menyempurnakan akhlak jasmania ning syariat hablum minan nas, akhlak ilahiyah ning ruhaniyah hablum minallah langsung. Ini yang umat Islam gak mikir. Akhirnya apa? Saling menyalahkan pada orang lain. Terus kapan damai ini kita itu kapan? Hidup di dunia hanya cuma satu kali. Kita aja sama-sama Islam, manakala Islam kita masih secara jasmani, masih lirik-lirian pada yang lain. Masih menyalahkan. Membenarkan diri kita, menyalahkan orang lain. Ayolah kita sadar. Nyun sewu. Gara-gara makola yang gak bener iki dadi geger antara sesama muslim. Gara-gara tidak sama antara kunut dan tidak kunut, tahlil dan tidak tahlil, itu aja tengkar. Maju jenengan kapan damai hati sampai kapan? Sementara kita ini sudah ditunggu kematian yang akan menjemput kita yang kita tidak tahu. Makanya Allah panggil itu orang yang beriman. Udhulu, mlebu sira kabeh fisilmi ing dalam agama Islam kafah kali sampurno. Artine Pak, kita manusia ada jasmani, ada rohani. Didiklah jasmaniamu dengan hukum syariah dan didiklah rohaniahmu dengan hukum hakikat. Dengan begitu kesempurnaan keislamu antara hablun minan nas dan hablum minallah itu seiring sejalan. Ini laksana kita jalan kaki kanan dan kaki kiri. Enak, nggak pincang, enak.
Bapak Ibu hadirin rahimahullah. Terus bagaimana kita cara untuk menaikkan keimanan kita menuju ke ihsan, khusus di dalam agama Islam sudah diberikan Allah cara. Dan itu juga dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi sebelumnya. Kalau terhadap kanjeng Nabi bisa dibuka di dalam surat Ali Imran ayat 31. Bisa dibuka di dalam surat Al-Ahzab ayat 41-42. Ali Imran 31, Al-Ahzab ayat 41-42. Dalam Ali Imran Allah katakan, Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Muhammad dalam, jikalau umatmu, umat manusia ingin betul-betul mencintai aku, ini bukan Allah nama loh ya. Ini yang dimaksud Allah adalah Kul huwallahu ahad. Ahadnya. Esanya, esa. Bukan Allahnya, tapi esanya. Walaupun di situ lafadznya itu in kuntum tuhibbunallah, Allah. Maksudnya Allah itu ilahun wahid. Buka ning tafsir Jalalain, buka ning tafsir Munir Ibnu Katsir, ilahun wahid. Berarti apa? Untuk seluruh umat manusia. Agamamu apapun, silakan. Jikalau kau betul-betul ingin mencintai Tuhanmu dengan benar, jikalau kau ingin mencintai Allah dengan benar, umat Islam, fattabi'uni, maka ikuti aku, kata Rasul. Kalau bahasa Tuhan, ikuti utusanku. Akhirnya Rasul mengatakan, fattabi'uni, ikuti aku. Apa yang harus kita ikuti terhadap Rasul? Jelas sudah diajarkan oleh Tuhannya. Setiap Nabi dan Rasul syariatnya beda-beda. Ya. Yang syariatnya secara dikukuhkan untuk mendidik jasmani kita. Contoh umat Islam syariat sholat. Berarti sing jungkar-jungkir jasmani. Hafidhu ala sholawat. Al-Baqarah 238. Jagalah sholat lima waktu itu. Ini syariat. Berarti dilakukan secara jasmani. Tapi ayatnya gak berhenti di situ. Ada wawu ataf. Wassolatil wusta. Ruhmu harus juga ikut sholat. Kalau bahasa seluruh agama, jikalau dirimu ingin betul-betul mencintai Tuhanmu dengan benar, maka ikuti Rasulmu. Sing Rasulmu masing-masing itu sudah aku didik bagaimana caranya ruhaniyah atau jasmaniyah menghadapku.
yang syariate dewi-dewi. Nek wong Islam syariate nang masjid. Nek saudara Nasrani syariate dohiri nang gereja. Nek saudaraku di Hindu Buddha nang ke pundi? Wihara. Situ ya boh? Pura. Leres ya? Silakan. Iku jasmani. Ingat, innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum. Gusti Allah, Tuhan itu enggak melihat jasadmu. Entah kau sopo masjid, sopo gereja, sopo wihara, sopo, oh bahasa Indonesia sopo. Masuk pura, masuk masjid, monggo. Walakinnallaha yanduru fi qulubikum, yang dipertanyakan Tuhan yang Maha Esa. Kau ajak kemana hati? Kau hadap kemana? Ini wajah tu wajiyakah? Ataukah ini wajah tu as-samawati wal ardh? Menghadap ruhaniyahmu itu terhadap yang Esa? Apakah kepada yang lain? Artinya pada mafis samawati wa mafil ardh, makhluk yang ada di langit apa di bumi terserah. Gusti Allah iku yanduru fi qulubikum, melihat hati. Maksudnya hati, Imam Ghazali di dalam kitab Ihya mengatakan al-qalbu ay ar-ruh. Yang dimaksud hati itu bukan seperti hatinya ayam, hatinya kambing, bukan. Yang dimaksud hati di sini adalah ay ar-ruh, jiwa, ruh. Ini bisa dilongi didik kira-kira nyuwun tolong tidak mengurangi rasa hormat, mohon. Iku dilongi didik. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau kita sudah masuk di dalam ajaran ketuhanan, maka manusia itu dibagi dua, hatinya, jiwanya. Ada jiwa yang Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Al-Baqarah 257. Hati terang benderang dikarenakan hati ini selalu berzikir pada Allah. Satu. Yang kedua, ada jiwa manusia, ruhaniyah manusia ini dalam keadaan gelap. Karena apa? Karena selalu ingin bertemu kepada selain ilahun wahid. Selain Tuhan yang maha apa? Ketemu apa? Ingin ketemu apa? Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah, kesenangan-kesenangan yang bersifatkan duniawiyah, baik secara materi maupun non materi. Hati atau jiwa kalau sudah kesensem, bahasa Indonesia kesensem, terpesona, aku terpesona. Kalau sudah terpesona dengan kenikmatan kehidupan duniawiyah ini, pasti gelap mata hatinya. Oke, gara-gara politik berani untuk membunuh lawan. Gara-gara politik. Estu niki. Insya Allah. Yang penting tujuan saya hasil. Apa? Dunia. Orang-orang yang seperti ini jiwanya gelap Pak. Gelap. Sebab apa?
Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Al-Baqarah 257. Karena suka-sukanya hati ketemu selain ilahun wahid. Hatinya selalu ingin ketemu selain Allah. Akhirnya apa? Ingin mewah segala-galanya. Allah ya karim. Pertanyaanku sampai kapan? Kita yang ada di golongan 2 pasti selalu lalai pada Allah. Jangankan di luar sholat, di dalam sholat pun kita lalai. Allahu Akbar. Misalnya, sing dingen-ngene ngati apa, Pak? Ibu mau tukaran sampai Pak gara-gara masake kasimen. Meniku yang mlebu nang ati. Nggih napa mboten? Iki persoalannya kalau kita ada golongan 2. Insya Allah. Persoalan satu datang, selesai, pasti datang lagi. Silih berganti. Intinya, jiwa kita tidak akan pernah mengalami satu kedamaian, satu kenyamanan. Gak akan pernah. Sampai kapan? Hatta idza ja'athumus sa'ah baghdah. Sekarang tinggal kita sendiri. Mau terus seperti itu atau pindah di golongan yang kedua? Untuk bisa sampai pindah di golongan kedua, nanti solusinya. Malam hari ini kita khusus membahas apa akibat jiwa jikalau tidak mau bertemu Tuhan, sukanya bertemu selain Tuhan. Apa akibatnya? Monggo, ayo dikaji. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'adzibu, bakal nyiksa sapa Allah. Maksudnya Allah bukan nama ya. Adalah alladzi asra bi 'abdihi lail. Dialah Dat yang maha suci. Orang Jawa mengatakan urip. Yang hidup itu ada di dalam dan di luar diri Anda yang Anda tidak merasa. Ini golongan kedua. Mesti gak merasa kalau Allah dekat. Nyiksa terhadap sapa man ing wong. Yasa'u kang ngersakake sapa Allah ing man. Tuhan akan menyiksa terhadap seseorang yang Tuhan kehendaki. Siapa? Yang hamba kehendaki, golongan kedua tadi. Paham gak? Oke. Wayarhamu, dan Allah memberikan rahmat. Tuhan akan menolong, Tuhan akan merahmati. Man ing wong yasa'u kang ngersakake sapa Allah ing man. Berarti golongan kedua, golongan pertama. Ini golongan pertama yang selalu diberikan rahmat, pertolongan, syafaat oleh Tuhan karena mereka itu senantiasa hatinya ingat pada Tuhannya. Wa ilaihi lan maring Allah ikutuk labuna dan kumpulake kabeh. Dikembalikan. Tuhan Allah akan menyiksa pada hambanya yang dikehendaki dan memberikan rahmat pada hamba yang dikehendaki, yang semuanya akan dikembalikan pada Tuhan.
Dua-dua. Wama antum lan ora ono sak temene sira kabeh iku bimukjizina pas. Lesan basa Jawa. Lepas bahasa Indonesia. Sopo mereka golongan kedua. Golongan yang kedua. Golongan yang hatinya tidak mau bertemu kepada Tuhan. Baik fil ardi ing dalem dunya wala fil sama ataupun ing akhirat. Baik di dunia maupun di akhirat, golongan yang nomor 2 ini tidak akan pernah bisa keluar dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dilungkas loh. Hati-hati. Cara Allah menyiksa terhadap golongan kedua, suka-suka Allah. Suka-suka Tuhan yang Maha Esa. Dengan cara apa dia? Yun sewu. Bil arti ning bumi iki. Ketika Anda mendapatkan takdir yang tidak enak alias qadhi, hati sakit enggak? Panas enggak? Sakit. Padahal yang mendatangkan takdir yang gak enak qadhi, enak pasti, itu siapa? Ilahun wahid. Tuhan yang Maha Esa. Yang Tuhan yang Maha Esa itu tidak jauh dari dirimu. Cuman kita yang merasa beliau itu jauh. Mohon maaf ya. Kita duduk di sini. Kalau tidak karena dia, bisakah kita kumpul di sini bersama? Enggak bisa. Terus mengapa di dalam hati kita tidak merasa kehadiran Allah, kehadiran Tuhan yang Maha Esa di dalam diri kita sehingga kita bisa hadir di sini? Mengapa? Jawabannya sederhana. Karena jiwa kita masih tertipu oleh nafsu di dalam diri kita masing-masing. Sebab visi dan misinya nafsu dalam diri kita adalah inna nafsa la amratu bisu. Melalaikan, menutup jiwamu dari Tuhanmu. Melalaikan hatimu terhadap Tuhan. Sehingga jauh heran ketika kita sembahyang, ketika kita sholat, hati lalai pada Tuhan. Ingat kita pada urusan dunia. Apalagi yang habis cerai. Dilungkas golek maneh. Saking mangkel ini nanti. Gitu. Estu. Aku bertanya, sampai kapan jenengan keadaan rohania jiwa Anda seperti ini? Dijawab oleh Allah, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Itu terjadi sampai mati. Naudzubillah. Jikalau hatimu tetap mendengarkan bisikan-bisikan nafsu di dalam hati. Sebab orang yang mendengarkan bisikan nafsunya masing-masing pasti tidak akan mendengarkan seruan Tuhannya. Gak akan. Bisikan nafsu yang pertama adalah melalaikan hatimu pada Tuhan. Bisikan yang kedua, yastakhibunal hayatad dunya. Diajaklah jiwamu untuk bersukaria, bergendak ria, bercinta-cinta terhadap kehidupan kesenangan dunia.
dunia penuh misteri, penuh tantangan, penuh misteri. Bang Haji. Iya. Kemewahan dunia secara fisik, nggak apa-apa, silakan. Iya. Itu karena fisik, boleh. Tapi ruhaniyahmu jangan kepencut. Jasmaniyahmu boleh karena kita butuh jasad ini ngelak ya ngombe. Lho nggih Pak iki jasad, tapi roh gak elok-elok ngombe. Sing ngombe ku jasad karena kebutuhan jasmani. Gak punya rumah, papan, nyebut gai rumah. Untuk berteduh, jasad. Biarkah kehujanan, biar tidak kepanasan. Nek roh, iso aku danan banyu. Kepanasan sinar matahari, ora iso. Karena jagatnya dewi-dewi. Jagatnya tidak sama. Silakan. Ingin jadi pejabat, mulai dari Pak RT, Pak RW, kadus, kepala desa, camat, bupati, gubernur, menteri, DPR, presiden, silakan. Silakan. Tuhan tidak melarang. Tapi jangan melampaui batas. Artinya, ruhmu itu hanya untuk Tuhan. Ruhmu itu hanya untuk Allah. Ini wajah tu wajia. Sesungguhnya kuhadapkan wajah ruhku wajia kepada wajah Tuhan. Pun menghadap berarti bercinta hanya pada itu. Dari Bang Haji. Kemewahan dunia ini memang sangat menyenangkan hati. Tapi kemewahan dunia apa terus sih? Hanya tipuan belaka. Terus? Dari itu waspadalah ad-dunya mata khayat ad-dunya, kehidupan dunia iku mata urur. Ad-dunya mata urur. Tidak ada kehidupan kenikmatan dunia itu illa mata hurur, kecuali menipumu. Mengapa kita tidak merasa tertipu? Ruhaniyah Pak yang ketipu, bukan jasmania. Karena kita mendengarkan seruan nafsu dalam diri kita. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Jadi manusia siapapun, agama apapun Anda, kalau sudah kena bisikan nafsu dalam dadamu tentang kehidupan dunia, maka Anda akan tidak merasa kalau ditipu. Toh pada akhirnya jenengan tinggalkan enggak? Tinggalkan. Kita tidak bicara kematian. Kemewahan dunia yang bersifatkan non materi, jabatan, menjadi kepala desa, jabatan, menjadi bupati, jabatan, menjadi presiden, gubernur. Kalau sudah masanya, game over Pak, lengser. Nah gitu toh. Lengser sudah. Mana yang kau banggakan tadi ketika saat menjadi kepala desa? Mana yang kau sombongkan ketika menjadi gubernur, menjadi menteri, menjadi presiden? Mana? Kembali ke Prabon. Film
kari ngenteni kemati. Tadi Pak, kita ketika jabat adiguno sopo siro sopo awake dhewe ora ngerti. Allah. Itu akibat kita tidak mengindahkan seruan Kanjeng Nabi, ajaran Didinu Tauhid. Satu sisi kita mendengarkan seruan hawa nafsu. Ning dunyo awak dhewe selalu khawatir, selalu gelisah, selalu takut kalau jadi orang melarat. Sebab kita sugih, iku bentuk fil ardi, di dunia ini kita telah tersiksa. Belum di akhirat, belum setelah kita tinggalkan dunia. Ini di dunia saja. Intinya kita tidak akan menemukan kedamaian yang hakiki. Karena kita selalu bertemu nafsu lewat kesenangan dunia. Nah, satu sisi seruan Allah lewat dinu tauhid, ilmu ketuhanan, kita tinggalkan, kita tolak. Makanya dulurku sing ono muslim ya, yang masih ada di syariat thariqah, lekaslah, belajarlah ilmu ketuhanan. Lekas belajarlah ilmu hakikat. Sing thariqah aja wiritan tok. Lho nggih, kula niki mantan wiritan wis mulai tahun 74, Pak. Lho nggih. Mohon maaf lho ya. Bahkan saya terjadi masa di mana saya tidak melihat siapa-siapa. Saya melihat apa alam di sekitar saya itu. Misalkan ya cagak lumuni, aku Allah. Air yang mau minum saya minum. Sebelum saya minum ngomong aku iki Allah. Bayuh Pak, ora iso mangan, ora iso ngombe. Untung durung rabi waktu itu. Kok umpama wis rabi, bojoku arep tak keloni, aku Allah gak sido, Pak. Lho abahku sendiri nguniku ora bingung. Delok posisi kejiwaan saya itu seperti itu. Lah pripun lho Pak. Saya 1 hari 1 malam dzikir siriku 20.000 wajib. Boleh dicicil, boleh enggak. Pernah kula niki sampak, mohon maaf loh ya. Waktu khususiyah. Suluk bakdo asar iki kula mboten ikut. Ngoten niku wong jenenge kula lari sik dereng balik Pak. Tonggo itu beli karambol. Ya sekitar tahun 76 gitu mungkin. Saweneng Pak. Karambol ini kalau sing bunder-bunder diselentik terus saged blayu diwene kanji. Bane nggih ban sepeda niku biyen. Ireng-ireng niku lho. Kok tul saweneng. Lali khususiyah mulih karambol kula niki ning jeding diantem abah linggis. Wis jajan ya apa. Niku belum zikir jarine, sirine tok aja 20.000. Wis mangkane koncoku dulurku khususnya muslim. Sing ono syariat dan thariqah ya. Kenalilah Allahmu yang memiliki wujud Allah itu yang mana. Kita itu sudah diajarkan di dalam Al-Quran cara mengenal Tuhan. Nama, sifat, zat. Terus terakhir, laisa kamislihi syai'un.
yang tidak bersifat. La ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Ini sudah termaktub di dalam Al-Quran. Makanya kalau belajar Al-Quran, ojo dari sisi tajwid tok, jangan. Pelajarilah dari sisi tafsirnya. Tafsirnya itu jangan tafsir muhakamah saja. Harus sampai ke tafsir mutasyabihannya. Pelajari jugalah dari sisi ilmu balaghah manteknya. Jangan hanya kita belajar bayannya, tapi yo ma'aninya. Biar jelas, biar cetok. Kalau sampai niku belajar hanya dari sisi makhorijul huruf atau tajwidnya dan menghafalkan, akhirnya hatimu akan takabur. Apa sih takabur? Sombong. Rumangsa luwih apik katimbang wong liya. Hati-hati. Temen hati-hati. Anak saya 7 setugel. Iki setugel sian. Oke, setugel. Seluruhnya aku pondokkan. Pondok yang menurut saya tidak promosi loh Pak ya. Baik mulai ilmu alatnya, ilmu fikihnya, ilmu hadisnya, ilmu balaghah manteknya. Menurut saya lengkap sa ilmu tauhidnya. Di Kediri. Di Kediri. Saya dulu memang ada di Sumbersari Mbah Fikih. Ya, sing tahu Kepung Sumbersari Kencong. Berdekatan dengan Pari. Itu dulu. Sampai anak saya sekarang, sampai lulus, di situ kan ada universitasnya. Kuliah sekalian, monggo. Yang barep, burim barep, pertama kedua, putri-putri, langsung digondol, wong. Dirapi lu Pak. Ya wis terserah. Cuman sing lanang tak takoki. Kok keimangan nopo terserah. Cuman situ anterno untuk mendekat pada ilahun wahid. Meiku. Urusan dunya sugih melarat padha wae. Ini nek bongko ya tinggalno. Ayo. Sing penting ruhaniyahnya itu kenalkan sama Tuhan yang sebenar-benarnya. Hanya itu pesanku. Anak kecilik gedekno gitu. Tak didik sampai selesai. Sekarang silakan bawa. Tapi satu, hantarkan dia untuk bertemu Allah. Kalau siap silakan, kalau enggak siap balekno. Tak enak. Wis enak tok arek lanang karing nutuk tok ngeten. Ya toh? Kecilik ora ngopeni, gede-gede digondol wong. Padha masih kula biyen garwa kula nggih ngoten. Kecilik dingoni wong tuane gede langsung tak comot. Nggih, semua aku didik untuk ke situ. Jalan porosnya adalah ke Tuhan. Tidak saya perbolehkan pulang alias boyong kalau mereka belum mengenal tauhid. Percuma. Kita hidup di dunia ini, mohon maaf, hati belum menemukan kedamaian.
istilah bahasa saya Pak sebagai umat Islam. Percuma nek aku sholat jengkang jengking tapi gak ketemu Allah. Titik. Pikirin. Sebab tolong dibuka dalam surat Al-An'am ayat 79. Mana di antara kita yang dikatakan masih menyekutukan terhadap Tuhan dan tidak? Jawabannya ada di situ. Ini sak temene ingsun. Iku wajahtu ngadepake wajah ingsun kepada wajah siapa? Wajia pada wajah Tuhan, wajah Allah. Di manakah wajah Allah? Dijawab di dalam surah Al-Baqarah 115. Wajah Allah itu fa'aina man tuwallu fathamma wajhullah. Ning ngarepmu. Delok rene. Iki lho. Iki lho ning ngarepmu iki lho. Lah enggak ada penghalangnya sih, Pak. Enggak ada toh. Enggak ada. Muhammad, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Jikalau hambaku bertanya tentang aku di mana, katakan aku ikut dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan dekatku bahkan lebih dekat daripada urat leher. Bukan Allah nama yang ku maksud. Yang ku maksud adalah Al-Ahad. Yang S. Ya iki lo dulur. Dulu enggak berani. Berkata apalagi ndodono ngene iki. Lho sak digegemi kaum Khawarij Pak Satya. Bahkan sampai romo-romo kita itu dahulu. Kalau kau berani membuka rahasia umurmu dikurangi. Bagi kekasih bahasa. Lunggi. Tapi saya tambah senang Pak. Ribut dunia ini terus-terusan. Rohku iki kebelenggu ambek jasadku. Luwe ae golek mangan. Nek bongkol agak golek. Nggih mboten. Ngelak jasad. Ngombe. Mari ngombe kudu rokokan. Yang paling golek rokok. Ya nek ana duit Pak. Nek gak ana duit gak tersiksa men. Aku golek otis. Ya Allah ya Karim. Tapi nek rohku wis gak keblenggu ambek jasmani, wis bisa. Gak mengenal luwe, gak mengenal ngelak, yo gak kudu rokokan. Makane hik saning lagu iku lagu selawatan. Ngomong ini. Alam kubur kana wong dodol bubur. Lah ngono. Ya mesti mawon. Ora enek wong gak doyan. Roh iki wis gak butuh. Lah ketika kematian itu datang sebetulnya itulah awal ruh terbebas dari belenggunya jasmani. Ada manuk yang ada di sangkar. Hidupnya terbatas. Tapi jika manuk itu dibuat kurungannya dibuka, ucul, seneng badan. Ngono ambek bongkok kok wedi. Mengapa takut kita sebagai manusia? Karena terindikasi kita masih tertipu, terbelenggu oleh nafsu di dalam diri kita masing. Ya apa anakku? Bojoku lho sik semluhe. Direbut sapa ya? Kegandolan wis. Makanya golek bojo aja ayu-ayu.
Sampeyan metu-metu kerja iku kepikir sing elek ae. Sebab elek sampak tuwek ya tetep nek ayu umur 80 tahun ndi ayune? Ilang karinya protein. Allah ya pun. Ngene sampe cek mboten ngantuk. Kita di dunia berhubung kita sukanya bertemu terhadap selain ilahun wahid, Tuhan yang Maha Esa, maka kita tidak bisa menghindar dari siksa Allah. Diujilah kita, nggak bisa ada masa. Pak Ihar habis di PHK, gajinya sudah habis. Bahkan masih nyantol di koperasi. Ya tahu. Bingung. Anak menuntut bayaran sekolah. Uminya belangku wis entek. Diprotoli bentino. Bingung. Hati susah. Karena kita tidak bisa memandang Tuhan, tidak bisa memandang Allah, tidak ada ta'aluk, hubungan atau koneksi hati kita pada Tuhan, jiwa kita pada Allah. Mesti siapapun kita akan gelisah. Gelisah. Gak mari-mari. Kata Allah, sebab kau alhaakumut takasur, bermewah-mewahan hatimu terhadap dunia, kau akan lalai pada Tuhan sampai kematianmu datang. Niki Pak, cara wong iku ning donya wis disiksa, luwih-luwih ning akhir. Wa malakum lan ora ana iku keduwe mereka kum sira kabeh apa min dunillahi. Min dunillahi saking sakliyane Allah apa miwali wala nasir. Apa? Penolong. Enggak ada. Jadi di situ Anda tidak akan mendapatkan satu pertolongan terhadap siapapun. Sebab di dalam situ yang ada sang penolong adalah Tuhan yang Maha Esa. Sementara kita ini waktu di dunia sudah kita melalaikan terus pada Tuhan, di akhirat pun kita akan dilalaikan juga. Otomatis kita tidak akan mendapatkan pertolongan. Iki namanya dunia akhirat disiksa. Enggak percaya. Oke. Kapan sing tahu mati? Siapa yang pernah meninggal? Ini saya ceritakan saja Pak pada kejadian saya. Saya itu kelas 6 ibtidak. Itu kula disantap bledek. Ya. Orang sekampung saya sudah mengatakan saya meninggal. Tak ceritakan. Ternyata wong mati iku roh ketika keluar dari jasmani jiwa ini masuk dua alam. Satu alam gelap, satu alam terang. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Yang ada di gelap, dia itu tidak bisa kemana-mana. Barzah maknanya adalah dinding tebal yang tidak bisa dibuka. Roh itu masuk di dalam kegelapan itu. Sampai hari dibangkitkannya. Gelap. Sudah enggak ada siapa-siapa. Mata sudah buta, tidak ada cahaya sama sekali. Cara Kediri Mas Tani, dedet. Wis peteng ditambah dedet. Ya udah.
ngikut tenan. Kalau nggak percaya silakan mati dulu. Sampean akan tahu alam dua. Sebab ketika itu saya kan belum balik, Pak. Saya itu masuk di dalam alam terang. Loh, kok tahu ada alam gelap? Berlapis. Ada lapis, ada kanan alam yang terang, yang kiri alam gelap. Saya dijemput 2 orang alam terang. Siapa itu saya nggak kenal, tapi saya nggak takut. Orangnya wajahnya itu ganteng, Pak. Ganteng banget. Terus dibawa ke langit 1, 2, 3, sampai 7. Terus habis itu ada suara tanpa rupa. Bukan tut loh ya. Bukan. Itu bilang, sampai saya detik ini masih ingat. Kembalikan sebab dia besok ada tugas. Hanya itu. Ambuh tugas sopo pada saat itu saya ceritakan pada Abah. Bah, aku waktu itu saya bla 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 bla. Wis. Cocot mojo cerita ngomong dia. Pada saat itu Abah meninggal tahun 90. Waktu saya ada di Pondok Tambak Beras. Iya. Beliau meninggal tahun 90. Nggih kula kecoki. Mboten kula terangno pada siapapun, mboten kula critakno. Kula cerita nang nek Abah me. Wis kuwi gak usah cerita sapa wae. Kok ono waktune dhewe. Entah tugas sapa gak ngerti. Apa tah tugas aku iki dadi kepala desa, gitu. Sampai sekarang kan kula masih jabat kepala desa 2 periode. Apakah tugas itu aku juga gak tahu. Tapi nek kulihat di dalam hadis Rasulullah, setiap diri manusia itu menjadi pemimpin. Setiap pemimpin akan ditanya tentang kepimpinan. Kullukum ra'in wa kullum mas'ul. Jadi mimpin nanggone kita sebagai orang laki-laki berarti pimpinane rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Secara pribadi mimpin bimbing nang nafsu. Gus embuh. Nah inilah saya berani memastikan orang yang mati itu tergantung potret waktu ada di dunia. Karakter jiwa kita kemana? Nah ini jawabannya ada di surah Al-Baqarah 257. Sudah. Antara gelap dan terang. Antara terang dan gelap. Di situ apa sebabnya? Di dalam ayat itu diterangkan. Pertama karena mereka condong pada Tuhannya. Yang kedua karena mereka condong pada nafsunya. Wis. Mumpung durung ketekan dino kepasten. Kematian datang. Pikiran dulurku, baik yang ada di Muslim, ada di Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu, pikiran untuk tinggalkan karakter hati jiwa ini yang berhubbud dunya, yang berkarakter hati suka bercinta pada kesenangan kehidupan dunia. Secara jasmani silakan, gak salah. Tapi rohanimu itu peruntukkan hanya pada Tuhan. Piye carane? Nanti kita ubah. Ayat yang 23. Waladina lan utawi wong akeh kafaru kang ngingkari ra percaya. Sapa ladina amanu ra percaya menyang apa bi ayatillahi maring piro-piro ayate Allah. Artine sesungguhnya
Adapun orang-orang yang tidak percaya pada ajaran tentang ketuhanan, entah agama apa Anda terserah. Secara umum saya katakan ajaran ketuhanan. Itulah ajaran yang mendidik ruhaniahmu menuju keesaan. Umat Islam, Anda dididik lewat ilmu tauhid. Saudaraku di Nasrani, Anda dididik dengan ilmu ketuhanan bagaimana untuk bisa menjadikan Trinitas syuhudul wahdah fil kasrah. Bagaimana tiga itu sebetulnya ahad. Diajarkankah Anda tentang ilmu untuk sampai di situ? Kalau enggak, mohon maaf, kono takok Paulus. Di mana itu? Vatikan, Roma. Tanya. Kalau jenengan tanya pada Bapak Pendeta, sudahkah jenengan diajarkan ilmu ketuhanan bagaimana untuk masuk di dalam ahad dari tiga hal yang disebut Trinitas? Kalau belum, langsung ke sana, ke Romo Paulus. Tanya dan belajarlah untuk ilmu ketuhanan. Udah, sekarang saudaraku di Hindu dan di Buddha. Sudahkah Anda diajarkan ilmu untuk meninggalkan ruhaniah ini tentang kemewahan dunia khusus untuk ketuhan yang Maha Esa? Kalau belum, tanya. Anda nanti akan diajari oleh meditasi untuk bertapa. Nanti tak jelaskan. Kalau belum, mintalah pada beliau-beliau tokoh-tokoh agama panjenengan untuk bertanya. Bagaimana jiwaku, ruhaniaku untuk bisa sampai ke hidup, untuk bisa sampai ke esa. Tanya tentang ketuhanan, ilmu ketuhanan. Tanya. Sebab panjenengan semua ditunggu satu hal yang mesti terjadi. Kematian. Islam sudah jelas Qurannya. Makanya Pak, pondok saya itu tidak hanya menerima dari umat Islam saja. Seluruh umat belum. Pondok pendidikan di pondok saya itu tidak hanya menerima saudara-saudara yang berbagai latar belakang torikoh manapun. Belum. Kalau Anda ingin bertemu Tuhan, wa mangkana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, maka di situ akan kusampaikan. Sesuai dengan agamamu masing. Tidur di pondok silakan. Karena sudah saya sudah disiapkan tempatnya walaupun terbatas. Ini juga masa proses pembangunan dan pembangunan ini saya tidak boleh untuk istilah itu narik dana, enggak boleh. Wis pokoke saono. Turun ning lantai yo ning lantai. Saono sak dadi-dadine. Gak usah mikir. Rasulullah enggak pernah minta enggak pernah. Malah Rasulullah itu dibagi. Makanya anak mursyid minta-minta itu tidak meneladani Rasulullah. Mohon maaf loh ya. Mohon maaf. Kalau ada
Mursyid iku mau minta-minta terhadap umatnya, jamaahnya. Iki aknum, apa bener ya? Aknum, ngoten nggih. Aslinya pendidikan Rasulullah tidak gitu. Bahkan Rasulullah itu ketika tentang ghanimah, harta rampasan perang, beliau mundur. Biar dibagi para sahabat dulu, nek ono karene ae gak apa-apa. Umat didahulukan dulu. Itu pendidikan Rasulullah. Pendidikan ilmu sejati itu di situ. Pendidikan ilmu tauhid itu di situ. Tidak mudah menerima, tapi yang sering mengasihi. Tatkala menerima, ya itu namanya terima kah? Sebab apa? Elah, orang melok duwe. Bukti nih, mati yo gak dibawa. Karwo kulo Pak, tak tumpuk hi omah saiki jumlah 31. Kok wakeh rek? Masih sing akeh. Engko kulo nek mati. Tiga rebutan wong-wong. Tidak, tak tinggal toh. Tak tinggal. Masih ayo nih model ya apa? Tetep aku mlebu kuburan ya dhewe. Gak mungkin 31 iki melok mlebu teleka. Ayo ngomong no. Gak mungkin. Iku tetanda berarti walillahil masyriq wal maghrib iku hanya milik Allah. Oh itu ras-rasan. Kok mek titik 31? Ya wis tak gedekno 1 siji. Nabi Sulaiman ae. Pun kembali. Walladzina kafaru bi ayatillah. Orang-orang yang tidak mau alias mengingkari kebenaran di dalam ilmu sejati, ilmu tauhid, ilmu hakikat, ilmu tasawuf, waliqaihi, dan mendustai tidak mau bertemu Tuhannya, iku ulaika utawi menggunung mereka iku ya isu min rahmati, golongane disebut wong sing putus asa menerima rahmati Allah. Orang-orang yang mendustakan dengan kebenaran dinut tauhid, ilmu sejati, ilmu ketuhanan, dan mereka otomatis juga tidak mau bertemu terhadap Tuhannya, mereka inilah yang disebut sebagai orang yang berputus asa dalam hal rahmatnya Tuhan. Gak gelem. Ingat, dunya utawi kehidupan dunya, perkara dunya iku mataul gurur, menipu. Wal akhiratu utawi kehidupan akhirat rohania iku khairun, luweh bagus, wa abqa, dan kekekalan. Mereka menolak tentang rahmat. Mereka berputus asa untuk mendapatkan rahmat. Karena apa? Karena mereka ketika di dunia, dia itu tidak mau alias mendustakan terhadap kebenaran yang hakiki. Mana kebenaran hakiki? Kebenaran hanya ada pada Tuhan yang Maha Esa. Iki Quran, Pak. Jenengan umpama ngajinya itu tidak hanya paham tentang tajwid, gitu. Dan juga jenengan paham tentang tidak hanya muhakamah,
Bahkan tafsir mutasyabihatnya, Anda juga paham tentang balaghah manteknya, pasti paham. Oh iya, iki karepe ngono. Mesti ngoten, Pak. Makanya Quran ini tidak hanya untuk umat Islam saja. Untuk seluruh umat manusia. Tergantung yang baca aja. Tergantung yang baca. Laksana gini. Saya punya sepeda motor. Saya kerjanya apa, Pak? Kerja saya itu sebepurel. Lokalisasi. Otomatis sepeda ini hanya gunakan untuk bermaksiat. Atau mobil. Terus jenengan. Sepeda ini. Pekerjaan sampai iki nyun sewu. Berangkat ngaji ke sana ke sini. Ya kayak ngaji. Gantung. Quran ini kau bawa untuk kemana dalam pemahaman Anda? Apakah hanya kau sodorkan dari sisi kulit? Atau sekalian sampai pada isinya? Tergantung jenengan membawa kemana. Jadi yang dimaksud orang yang berputus asa tentang rahmat pertolongan dari Tuhannya adalah orang yang ketika saat di dunia ini pertama mereka menolak kedatangan ajaran kebenaran. Kedua, dia menolak alias tidak mau bertemu terhadap Tuhannya dikarenakan dia masih suka bertemu terhadap nafsu lewat kesenangan dunia. Wa ulaika lan utawi menggunung mereka iku lahum iku tetep kedue mereka adabun utawi ono siksa alimun kaksa. Mereka ini juga di akhirat akan mendapatkan siksa yang untuk ibu ketika mati jenengan iki masuk ning alam roh. Nek jasad kembali ke tanah dipendem. Air gandengane tanah. Wong Islam mati nanti kembali ke ada agama lain. Dimusnahno lewat api. Berarti ngaben. Ya dah? Api gandengannya dengan angin. Hundiono, api ikut tidak lepas dari angin. Sampai nyumet opo-opo ning tisu misalnya. Nyumet opo. Geni. Cobaan. Sampai sumet geni. Terus tutup pono gelas. Mati enggak? Mati. Jadi ada 4. Angin, geni, lemah, ban. Itu ada pada diri Anda. Pada diri Anda masing-masing. Nafsiyah amarah, lawamah mutmainnah. Dulur 4, 5 pancar. Udah. Bon. Iki akibat mereka saat di dunia hati kita masih sukaria bertemu selain Tuhan. Wis, akibatnya seperti ini. Sekarang solusinya bagaimana? Mumpung kita umur masih ada. Wis, kasih solusi. Bagaimana caranya ruhaniyah Anda ini terus menerus ada koneksi, ta'aluk, hubungan, tali yang tidak pernah putus kepada Tuhan. Walaupun Anda ini secara jasmani di tengah-tengah kebiarin dunyo. Secara isyarah saya katakan. Nek wis paham kata urai langsung kita tutup, ada tanya jawab. Nek belum paham, tak urai.
Sik tak durung tak omongno kok, durung tak isyarohno. Jadilah kau seperti ikan yang hidup di lautan. Wis iku isyarohe. Ikan itu setiap detik, bawahnya detik Bapak. Second. Kan menit, detik, terus second. Second itu gak bekas tak? Sekon. Oke, sekon. Ikan itu gak pernah pisah dari air laut, air asin. Tapi okok dagingnya tidak terasa asin. Sedangkan tahu tempe, ibu-ibu mau menggoreng diuyai didik. Apa mana uyai wakeh? Asin. Apa sebabnya? Wis jadilah kau seperti ikan yang hidup di laut. Nek wis paham kata urei. Langsung tanya jawab. Hah? Belum. The time is money. Nah, cari orang barat gitu. Waktu adalah berharga. Kalau saya mengatakan waktu itu berharga. Bukan waktu adalah uang. Enggak. Iku urusannya wong syariat. Nek niku. Urusannya wong barat. Waktu adalah uang. Mesti ukurannya dunia. Kalau orang hakikat bukan. Waktu adalah berharga. Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya, waktu itu seperti pedang. Dia mengatakan waktu itu seperti mutiara. Jikalau kau kalah dengan waktu, kau akan merdus ditebas. Artinya jikalau kau kalah dengan waktu, kau kehilangan harta yang berharga. Sampai manusia tidak menyadari kalau kita itu setiap saat dan waktu itu rugi. Artinya rugi selalu hati lalai pada Allah. Solusi bagaimana kita secara jasmania di tengah-tengah air laut. Air laut itu asin. Laksana kebiarin dunyo. Ya. Ruhaniah Anda tidak terpengaruh. Bagaimana caranya? Bon. Anda pertama, wong kita itu asalnya golongan nomor 2. Selalu ingin ketemu selain Allah. Sekarang kebalik. Ingin bertemu Allah. Pertama Anda harus mempunyai romo. Romo yang kumaksud romo yai, bukan Pak Yai. Nek Pak Yai numpak ngeraya. Nek romo yai. Huruf hijaiyah pertama itu adalah alif ya. Gitu. Ditutup ya. Sampai balik. Berarti ya artinya. Manusia sejagat umumnya ini semuanya mau gak enak jaluk. Jenengan harus jaluk gak iku lho romo ya. Atan. Orang yang hatinya bersukaria dengan kesenangan dunia. Tapi romo ya enggak. Tinggalkan itu semuanya ruhaniahnya. Supaya apa? Supaya dia itu tambah dekat kepada Tuhannya. Wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah. Barang siapa yang meninggalkan atau membalik huruf hijaiyah ini wa yu'min billah, mereka akan bertemu Tuhannya. Imannya pasti ihsan. Di situ.
Huruf hijaiyah dibuka, alif ditutup iya. Yes. Artinya umum umat manusia itu pengen sugih sandang, sugih pangan, sugih papan. Materi atau non materi tiringkes. Nggih. Sampeyan takok ning Kediri iki ana wong sing tersugih duweni rokok surya kita. Gudang garam wis jenenge Mbu Sapa Garuk. Bahkan duwe landasan ke pesawat. Sampeyan takok, puaskah dengan kesugihan ini? Kalau ngomong puas bahagia, kongon rin tak bentuk nih tembok. Tidak ada kepuasan, Pak. Enggak ada kepuasan hati. Yang ada justru takut kebangkrutan. Takut jatuh apabila belum kenal dan merapat bertemu terhadap Tuhan. Wis tah. Nek umpama durung ngerti ngelmune iku ndang ngaji yo. Ndang belajar ilmu ketuhan biar tidak terpengaruh dengan hal-hal itu semuanya. Enggak ono puase Pak awak dhewe iku. Nuruti kesenangan dunya, gak ono marine. Yang sudah punya pabrik satu pingin dua, yang dua pingin tiga. Begitu sampai kapanpun gak ada habisnya. Siapa yang meminum air laut, dia tidak hausnya hilang, hausnya tidak kunjung hilang, malah tambah haus. Siapa yang hatinya terus menyenangi dunia, maka dia tidak merasa puas, justru kurang. Ayo wong lanang mikir bokong semok kayak terus. Mari. Ya. Situ entek-entek ngono. Nggih boten sak entek, Gus. Lah krungu Kanjeng Nabi lah apa papat. Misale nyun sewu. Wis lah iku bagiane dhewe. Rasulullah iku nyelametno jiwane para wanita yang tidak kenal Tuhan biar kenal Tuhan. Dan juga pada umat laki-laki. Tapi angel Pak tutulane wong wedok itu. Duduk wong wedok mriki lho ya. Ngoten maksud saya. Sampeyan lihat ketika kita berbicara tentang ilmu ketuhanan, mana jumlahnya lebih sedikit wong perempuan. Dan lebih besar orang lagi. Tapi nek dijak bahas mohon apa ya? Masalah gelang, masalah binggel, masalah dunyo. Wah, luar biasa. Sing teko. Loh, niku pun kodrat. Makanya di dalam Al-Quran, mengapa yang disebut hubbus syahawah? Pertama, minan nisa. Di situ tidak minar rijal. Nah ini memang Pak wong wedok dihias oleh Allah untuk orang laki-laki. Lah wong lanang Bu nek kepenjut ambek wong wedok ya aja di seneni krana sing wedok berhias. Enggak kita kalau sudah punya anak satu, dua, kalau budal kemantenan sak jam mangkat dewi. Tapi kalau dijalui pae, gelem yo ngene, gak gelem yo ngene kutang wis kate pedhot kabeh. Ya Allah ambune teni ngono. Gelem yo ngene gak gelem. Mbok yo brayo terus wangen-wangen ono. Seperti ketika kita itu berangkat iring-iring manten, nah saat itu lah ngoten ta. Enggak budayane wong mriko Pak, bukan wong mriki, ngoten. Wong Amerika. Amerika. Pertama jenengan kedah punya romo.
Sebab ilmu sejati, ilmu ketauhidan, ilmu ketuhanan itu hanya pada Romo Yai. Itulah yang kusebut guru akhirat, bukan guru syariat. Paham nggih? Bukan guru sing bimbing tentang ilmu dohir, tapi guru sing bimbing ilmu ruhaniyah, ilmu batin. Tengeri ilmu itu ndadekno ademe atimu lamuno diwaca. Lamuno diterangno ndadekno ati adem. Boten ndadekno ati tambah panas. Lah yo yuk. Tonggoku lho, mari tuku kulkas, saya tuku sepeda motor. Wingi berapa? Duit tekan dia yuk yo. Dia mikir ngono. Wis matur suwun ae. Alhamdulillah engko tangga nek mantenan gak adoh-adoh nyilih lah wis enak sih ngoten. Enggak Jangan-jangan ini toyol. Meriksa wong liya. Kalau kita sudah kedidik ilmu Romo Pak Bu, mohon maaf. Estu lo ya. Akan menjadi ruhaniyah, hati yang berbudi luhur. Ketika tonggo iku oleh rezeki, melok ngucap alhamdulillah. Gak njongor muga-muga nang tabrak ono. Boten. Budi luhur. Kalau dalam Al-Quran, berakhlakul karimah. Pak gampang sedih sampai kali kula. Yo gak gampang gelisah walaupun kesa iku kosong. Kalau isine kalau simpangan ya utang lah ngono ah. Kalau rokok ya luru utis. Wis ngene kok repot. Iki kalau sudah bertauhid, hatinya sudah bertuhan, mboten bingung, Pak. Dengan ilmu yang dididik oleh Romo itulah Bapak Ibu, yang ilmu itu untuk menghujam di dalam hati sampai nafsu sing nambeng, nafsu sing mokong, nafsu sing mohon maaf yang melekat ikut dihujam dengan ilmu, amal dan istiqomah. Dus lewat kholwat lawan dikir. Jenengan iki bertapa meditasi untuk mencapai kesempurnaan mutlak bahwasanya kita itu ora ono turyo ora ono opo. Menarufa nafsahu faqad arufa rabbahu. Barang siapa yang sudah kenal dirinya, maka betul-betul kenal Tuhannya. Artinya kita manusia itu sifatnya la haula wala quwwata, tidak wujud. Tidak punya kehendak. Tidak punya hak untuk melakukan apapun. Tidak punya daya upaya untuk bisa ini, bisa itu, bisa ngomong, bisa nyawang, bisa mendengar, bisa berjalan, bisa bernafas, bisa apapun tidak ada. Wala quwwata, kekuatan untuk apapun juga tidak ada. Tapi jikalau itu terjadi, bisa melihat, mendengar. Ingat, illa bil iku sumber sing duwe ya urip ning awakmu. Dudu awakmu. Berarti dikatakan menarofa nafsahu, kenal dirinya. Kita itu bukan siapa-siapa dan tidak ada apa-apa. Gak wujud. Berarti ya faqad arfa rabbahu. Mongko Anda dikatakan sebagai orang yang tahu dan kenal Tuhannya. Berarti ono yang apa-apa iki ya sing duwe apa-apa, itulah urip. Itulah urip kang sejati. Islam disebut Allah, umum disebut ilahun wahid, itulah Tuhan yang Maha Esa. Jawabannya itu
itu untuk bisa mencapai ke situ dalam surah Al-Ahzab 4142, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiran fasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang yang beriman, uzkuru do ilingo sira kabeh Allah ing hidup, Allah ing Allah, dzikron dengan sejatine eling. Eling dikiriku eling. Eling iku sadar ning atimu yen awakmu makhluk kabeh iku gak wujud. Nek awakmu makhluk kabeh iku la haula wala quwata. Sadar apa yang muncul dan timbul pada seluruh makhluk itu bukan dari makhluk. Bagaimana itu dari makhluk? Loh, makhluknya sudah tidak ada. Terus dari mana sumber munculnya? Hatimu sadar kalau itu dari hidup dalam dirimu. Itulah Allah Subhanahu. Akhirnya dijawab di dalam surat Toha ayat 14. Innani anallah, sejatine aku iku yo Allah. Ora ono pangeran kejaba aku. Fa'budni, oleh sebab itu nyembah sira ing ingsun. Wa aqimis shalah lidzikri, jumenengno salat iku lidzikri semata-mata untuk eling nang aku. Yun sewu, jeneng wis gak ono. Allah Sang Yang Widi, Sang Yang Sekerta, Sang Yang Dumadi, hilang semuanya. Huwa hilang juga, anta hilang, tinggal ana ingsun sejatine. Nek wis ono gunung. Inilah yang disebut amal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an. Di dalam hikam Syekh Ibnu Athaillah dawuh, orang yang disebut orang makrifat adalah orang yang sudah kelangan orange. Orang yang sudah hilang kewujudan makhluke. Yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala, justru yang wujud hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ilahun wahid, wong Jawa ngarani urip. Sing urip iku ya wajahe ning ngarepmu iki, ya ning jeromu, ning ngarepmu, ning jeromu akhirnya napas iso mlebu metu, darah iso mengalir, iso bekerja, jantung berdenyut dan lain sebagainya. Wong ngaji karena anak ada urip iso ngantuk. Kok gak ana urip gak iso? Mangkane nek wong ngantuk ojo dilokno. Karena itu perilakune berarti urip ngantuk nggih. Mboten, sing nguasai ngantuk. Lho, ngoten. Ojo disalahne. Salat Allahu Akbar Jumatan arek cilik rawame. Gusti Allah iku rame. Ojo ndelok arek cilik, nek sampean ndelok arek cilik mesti musuh-musuh damput anake sapa iki? Jumatan wong salat rame. Ning ati lu ngono. Lah lha apa ngimami kok ngomong damput. Tapi kalau jenengan itu sudah kenal Tuhan Anda, sudah ketemu Tuhan Anda, maka tidak damput. Itulah salah satu cara Allah menyapa kita. Lewat anak kecil rame. Sebab sing nguasai arek cilik rame ya sapa? Oh, wis. Secara ringkas, cara untuk bertemu Tuhan, buka dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Ini Al-Kahfi ayat 110. Wa man kana yarju waman lan utawi sapane wong iku kana ono sapa man ono iku yarju duweni kekarepan mengharapkan liko arabihi untuk bertemu Tuhannya. Ini untuk seluruh umat manusia lo ya. Gak Islam, Hindu, Buddha,
Nasrani, semuanya agama. Karena apa? Di situ dikatakan kalimatnya Rabbihi. Rob niku bahasa Arab artinya Tuhan. Kalau kita bicara Tuhan berarti untuk umum seluruh umat manusia. Entah agama Anda apa terserah. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, pertama menurut versi Islam. Kalau kita buka tafsir Jalalain, Rabbihi ay Allah. Nah, iku kanggo umat Islam. Untuk umat semuanya. Ini. Pertama, fal ya'mal amalan solihan. Seringlah hatimu berzikir. Itulah yang disebut perbuatan perbuatan rohani atau jiwamu selalu teringat pada Tuhanmu. Ingat ikuku maksud sadar. Kalau semua yang berperan ini hanyalah Allah. Bisa nih meripat sampai nih ketip. Karena urip. Coba sampai menisuk ya sampai sore melek mencicil terus hanjelen ambek beting. Rasane yo napa? Umpama Gusti Allah gak ngedipno yo apa rasane? Apa maneh ambekan ditahan ambek Gusti Allah. 5 menit gak kejal-kejal amin. Kongkon sadar eling kabeh iku sumbere sangka urip apapun. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Dalam hatimu jangan ada gambar makhluk apapun, jangan ada. Contoh aku ngelak ngombe rek. Ngelake ilang. Terus atiku duwe iman. Ilangi rasa ngelak, ilangi rasa haus disebabkan karena air. Iman sing koyok ngene aja ana, lho ngoten lho. Jangan ada gambari makhluk yang ada di dalam hati kita sehingga kita beriman terhadap makhluk. Padahal yang meliputi air ini tidak ada kecuali hidup. Itulah yang menjadikan hilangnya rasa haus. Bukan air itu. Nah, wujudnya urip itu manifestasi berupa air. Sehingga air itu jangan kau, menurut pandangan hatimu, jangan kau anggap makhluk. Anggaplah itu Tuhanmu. Gus, kamu trik kaiku. Enggak. Bagi yang sudah keakad. Bagi Anda sih bundeli, gak paham. Ya, mamang sampean. Inilah maksud Allah batin, Allah dohir. Dulu gak berani Pak, para masayih. Romo yang gak berani jelaskan gitu. Putih diilangi umure. Iku aslinya ancaman tok kok. Aslinya ancaman. Dadekno fitnah iku. Memang Pak. Akhirnya tukaran. Mengapa menjadi fitnah? Dasari satu karena belum paham. Aku tambah suwi ngaji ambek sampean kok tambah ngelundasku. Esku ngombe kopi sih. Santai nek ngaji iki gak nek dipeksa. Nunggu hidayah. Temen. Ilmu tauhid itu jangan dilebokno polo. Tahu polo ya? Kalau ngerti nih polo itu tadi arek Kediri nih sih. Polo termasuk iki otak. Ya. Masuklah dalam hatimu. Karena hatimu itu minangka kertas yang tidak pernah ada batasnya. Luasnya nggak ada batasnya. Romo akan menulis tentang ilmu hikmah. Artinya dakoikul asror.
lembut-lembute rahasiane ilmu ketuhanan dengan bentuk diajarkan ngaji rungon iki. Iku padha karo nulis ning jero atimu. Wes. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Ketika kau beraktivitas apapun ning atimu ojo rumangsa kuwi sing iso beraktivitas. Nek dalam hatimu merasa dirimu makhluk yang beraktivitas, berarti jenengan iki telah menyekutukan Allah dengan dirimu sendiri. Itulah disebut syirik khafi. Syekh Ibnu Athaillah mengatakan itu. Terus dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 54 nyun sewu. Ya qaumi, Nabi Musa, hai kaumku, innakum dolamtum anfusakum bittikhatikumul ijla. Hei kaumku, awakmu telah berbuat dolim pada dirimu juga pada Tuhanmu, pada Allah. Dengan bentuk apa? Bittikhatikumul ijla. Menjadikan anak sapi sebagai penyembah. Artinya dalam hati sampean wonten gambare pedet. Wonten gambare makhluk klason ning atiku, bentuke aku rumangsa muncul ngaji teko awakku, berarti njero atiku gambare klason. Syirik. Wala yusyrik. Jangan begitu. Jadi syarat yang kedua, yang pertama dikir pangrasa, yaiku dikir yang dimaksud atimu eling kabeh iku sing agawe Gusti. Nomor loro, atimu gak oleh ono pengakuan makhluk apapun yang beraktivitas. Justru ning atimu kudu yakin muncul rasa keakuane urip, yaiku ingsune Allah ingkang pun gini caranya bertemu, ringkes cepat lep, gak usah bertorikoh model mumet koyok khimar ngumet nogal apa gilingan gandum. Nah, gilingan gandum isi tengah ya, khimar dikai tali kayu diumetno lower rene maneh keluar, jangan. Anda yang sudah masuk thariqah, jadikanlah wirid di dalam thariqah khususiyah dengan dzikir sirul asal, baru langsung bisa ketemu Gusti. Ringkese kata untuk bertemu Tuhan, faktulu anfusakum, patenono rasa keakuan ning awakmu makhluk iso ngene iso ngunu, duwe ngene duwe ngunu, punya ini punya itu, ganti ning atimu rasa keakuane urip, yo Gusti Allah iki sing iso ngene iso ngunu, duwe ngene duwe ngu, wis ringkes cekak pun iku solusi. Walaupun tadi itu kita membahas tentang akibat orang yang tidak mau bertemu Tuhannya, baik di dunia, lebih-lebih setelah kematian dia akan mengalami pengadaban. Dia nggak bisa lari dari siksanya Tuhan. Lah biar belum sampai di situ, tak kasih solusi. Ganti yo golongan yang pertama. Jangan nih bla 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 bla. Oke, kita masuk pada sesi tanya jawab dan dialog. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilakan.